pola PTS untuk tahun ajaran baru ini kita menggunakan skema presentasi. Hal ini tentu saja berbeda dengan yang sebelumnya, di mana PTS itu seperti yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah lainnya. Ada anak bentuknya dalam tes tertulis atau tes lisan. Tapi kali ini kita fokus kepada presentasi. Mengapa presentasi? Karena memang menuntut ada suatu keterampilan atau skill anak berbicara. Dan dalam skill itu bukan hanya menampilkan apa yang sudah diberikan, tetapi juga ada penyampaian suatu pemahaman yang dimiliki oleh anak terkait berbagai macam praktek yang sudah mereka lakukan, sudah mereka ikuti di pagi hari. Nah, kebetulan kita di ESA ini setiap hari anak melakukan praktik. Ya. Di dalam praktik itu anak coba menemukan sendiri konsep-konsep atau teori-teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan praktek yang mereka lakukan itu. Karena dari segi afektif, ya jelas mereka harus berdiri di depan orang banyak dan mereka harus berani menyampaikan itu. Ya, dari segi motorik, ya berbicara itu sendiri adalah bagian dari keterampilan, ya, dimana yang dia sampaikan itu bukan kemampuan untuk menunjukkan slideshow-nya, tetapi juga menunjukkan isi pikiran dia dengan apa yang tertulis di dalam PPT mereka. Gitu. Dari segi kognitif jelas dia menyampaikan sesuatu berupa konsep atau pengetahuan yang dia dapat waktu praktek gitu. Dan hasil PPT itu sendiri merupakan internalisasi dari kegiatan praktek dalam koneksinya dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Dan di dalam penyampaian PPT itu juga mereka akan menyampaikan imajinasi. Artinya apa? Yang mereka lihat bukan hanya proses kognitif yang terjadi hari ini, tetapi mereka melihat jauh ke depannya seperti apa. Dan kita harus akui juga bahwa kemajuan teknologi di negara-negara maju itu karena kekuatan imajinasi, dan orang anak-anaknya atau generasi mudanya itu sangat percaya dengan mimpi itu, sangat percaya dengan imajinasi itu, dan dari situlah tumbuh inovasi-inovasi yang baru. Nah, itu juga yang kita harapkan, anak mulai berani menyampaikan idenya, jadi bukan hanya menghafal teori-teori semata atau berbasis pada textbook gitu. Nah, kita mau keluar dari situ. Mungkin polanya tidak se-complicated ujian skripsi gitu. Tetapi basically dari segi skema diskusi itu sudah ada, dan mereka dilatih bukan saja untuk menjadi seorang yang mampu sebagai good speaker, ya, artinya orang mampu berbicara depan umum, tetapi juga bagaimana siswa itu bertanggung jawab dengan apa yang dia miliki, ya. Jadi kalau anak sudah dipercayakan untuk melakukan praktek di pagi hari, anak itu tidak hanya melakukannya karena disuruh, tetapi dia juga dituntut pada saat itu untuk menguasai dan memilikinya. Ini juga sesuai dengan visi misi Sekolah Anak Indonesia, ya. Anak bangsa mencintai dan memiliki daerahnya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu. Nah, sedini mungkin kita sudah terapkan itu, gitu. Anak harus mampu menguasai, memiliki, dan mempertanggungjawabkan itu. Dan satu hal lagi yang perlu kita sampaikan di sini adalah anak itu harus mampu, ya, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi itu memecahkan masalah apa di Papua. Jadi tidak sekedar dia menghafal rumus Pythagoras, menghafal apa itu teks prosedur, menghafal apa itu panjang kali lebar, tapi dia mampu memiliki itu dan mempraktekkan itu untuk memecahkan masalah yang ada di sana. Ya, boleh dikatakan skema yang kita buat saat ini ujungnya nanti adalah anak menjadi problem solver.